Halo semuanya, hai, apa kabar guys? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya bahwa pembacaan video ini bersifat general reading dan juga vice versa. Kita lihat ya, ini adalah perasaan seseorang saat ini kepada kamu. Lalu ini adalah perasaan kamu kepada dia. Yang terjadi di antara kamu sama dia saat ini adalah memang sebetulnya sedang dalam keadaan tidak baik ya, tidak bagus, lagi nggak balance di finansial ya. Keduanya, energi kamu, energi dia sama-sama kayak lagi dalam keadaan kurang bagus di finansial dan juga mungkin ada masalah di dalam pekerjaan. Kita cek ya saat ini. Yuk teman-teman semuanya, di baris tebaran pertama ini adalah perasaan si dia kepada kamu. Aku lihat di five of sword terus maunya. Di five of one di sini ya. Antara batin dengan pikirannya dia ini lagi berperang ya. Dia sedang mencoba untuk menetralkan energi dia gitu ya, perasaannya. Lagi dikuatin untuk nggak terus-terusan keinget kamu terus ya. Jadi batinnya tuh sering menginginkan lamunan ya, terus terfikirkan kamu dan sedang mencoba membuat sebuah plan ya, gimana supaya bisa kesambung lagi komunikasi ke kamu, gimana nanti ya. Intinya adalah di five of one di sini antara si hati dengan pikirannya tuh lagi kalut ya. Pikirannya mungkin secara sadar dia sedang disadarkan dengan kehidupan nyatanya ada masalah dalam pekerjaan dan keuangan. Tetapi di dalam batinnya nih dia lagi butuh kamu, kepingin banget ketemu sama kamu ya. Mungkin yang aku tangkap di five of one di sini masih kepingin, bukan kepingin ya, tapi dia ini sayang gitu sama kamu, nggak mau kehilangan kamu. Tetapi di satu sisi dia sedang mengalami kehancuran finansial, pekerjaan mungkin juga sedang bermasalah yang harus dialihkan secara energi total untuk memperbaiki keseluruhan. Tetapi dia diminta untuk menelusuri masalah sebetulnya di mana nih masalah yang besarnya itu berada ya. Ternyata di keuangan dan pekerjaan dia yang seringkali ini juga membuat kamu pusing. Jadi secara energi seseorang ini sering sekali kamu membantunya ya. Dan aku bisa memprediksikan ini bahwa kamu sepertinya ingin menghindar dari dia karena mungkin kamu capek, kelelahan, dikit-dikit uang, dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit ke kamu hanya untuk sesuatu hal yang memberi keuntungan untuk dirinya sendiri, untuk diri dia. Sedangkan ke kamu mungkin sering sekali terlupakan. Ya, seperti itu. Three of Wands, nunggu dalam perasaannya hingga detik ini dia masih menunggu kamu. Ini Mas Mada, ini ada cintanya nggak sih? Dia cinta, orang ini tuh sayang dan lebih dari itu loh, gitu loh. Ya, karena di sini aku melihat kamu adalah sosok yang bisa diandalkan, sosok yang mampu membuat dirinya ini keluar
dari segala sesuatu kondisi yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya, ya, dan dia tidak mampu meninggalkan kamu karena kekuatan yang kamu miliki hingga detik ini pun kamu masih kuat dalam segi hal apapun yang membuat diri dia tetap selalu ingin bersama dengan kamu. Bukannya ingin memanfaatkan kamu, tetapi dia sudah mulai ketergantungan sehingga jika tidak sama kamu, dia tidak bisa mendapatkan hal apapun dari orang lain, gitu. Bukan karena dia tidak bisa mendapatkan orang lain atau meminta bantuan kepada orang lain, tapi lebih kepada dia tertutupi secara privacy, semua kekurangannya, semua apa yang terlihat negatif gitu ya pada kehidupan pribadi dia ini tertutupi, ya, terlindungi oleh kekuatan kamu, sehingga dia ini bukan memanfaatkan kamu tetapi kayak ketergantungan, ya, kayak terbiasa. Makanya sampai detik ini dia tuh nggak bisa pergi dari kamu tuh karena terbiasa selalu dapat perlindungan, dapat bantuan dari kamu. Three of Wands di sini menggambarkan sosok yang saat ini mencintai kamu adalah orang yang bisa dibilang dia ini romantis, ya. Dia juga punya fisik yang kuat, dia punya gairah dan semangat yang tinggi, tapi dia punya satu kekurangan, gitu. Ya, kekurangannya ada di finansial dan pekerjaan. Tapi secara fisik, secara keseluruhan pada diri dia, ya, di sini dia terbilang sebagai sosok yang karismatik, ya. Ada Queen of Swords. Siapapun orang yang mandang dia gitu ya akan tertarik, tertuju, terus ngedengerin apa yang jadi omongan dia tuh didengerin, apa yang jadi mungkin trend centernya orang-orang kebanyakan akan ngikutin gitu. Tapi orang ini tuh nggak bisa terpengaruh dengan hal apapun yang ada di luar. Justru orang-orang yang di luar sana tertarik kepada dia. Dia punya kelebihan di paras. Seperti dia punya magic sihir cinta. Jadi siapapun orang yang lihat dia pasti jatuh cinta. Pasti suka sama dia. Walaupun orang ini kelihatan cuek, kelihatan judes, kelihatan jutek, tapi dia punya kekuatan menarik perhatian dari lawan jenis, ya. Dan ini yang membuat dia tuh dikejar-kejar atau digandrungi banyak orang, bahkan mungkin orang sampai tergila-gila sama dia, ya. Tapi dia, ya, mungkin kamu patut berbangga diri, dia ini sangat apa ya, kayak ketergantungan sama kamu. Jadi kamu itu orang yang bisa menaklukkan hatinya, ya. Dia tuh cintanya duluan gitu, jatuh cintanya duluan ke kamu. Ini yang membuat kamu beruntung. Jadi dia kalau digoda atau dirayu oleh selain kamu ini agak apa ya, kayak mental gitu ya, nggak terpengaruh, nggak ada respon gitu ya. Maaf ya, memang orangnya terlihat seperti itu, jutek, judes, sombong, tapi sebetulnya orangnya ramah banget dan dia sangat tahu bagaimana cara menghormati dan menghargai orang lain. Ya, kebanyakan orang yang deket sama dia itu kebanyakan ya pada menghormatin, ya, pada menghargai, karena mungkin juga tata bahasanya, sikapnya itu emang baik gitu, emang bagus gitu ya, beretika. Jadi siapapun suka gitu. Tapi dia memang orang yang membatasi diri. Jadi dia tidak punya banyak teman, tidak juga dia punya kebebasan gitu ya dalam ngobrol dengan A, B, C, D, enggak. Dia punya batasan. Dia termasuk orang yang memang males ngomong ya. Malas beraktivitas dengan orang banyak, tapi dia memang lebih senang atau lebih menyukai suasana yang hening gitu. Dan dia memang, aku lihat dari kedua kartu ini bersanding ya, bahwa orang ini tuh udah jatuh cinta banget ke kamu. Dan aku lihat pertama kali dia jatuh cinta pun itu karena kamu memiliki kekuatan itu. Dia sendiri yang bisa menilai ya, orang ini tuh bisa menilai kamu sejauh apa sih gitu ya, dia ngerti gitu.
Dan tumbuhlah rasa itu, tumbuhlah hasrat itu yang membuat dirinya tergoda kepada kamu. Dan beruntungnya memang dia yang suka duluan ke kamu gitu ya. Dan kamu juga sepertinya ya ada satu tarikan energi yang membuat kamu juga nggak lama banget gitu buat nerima pernyataan cintanya dari dia. Ya, seseorang ini perasaannya sayang sama kamu, tapi memang dia tuh nggak bisa memperlihatkan dan nggak bisa ngomong, nggak seperti di awal ya dia cinta kamu, dia pasti bicara itu karena masih penjajakan. Tapi berjalannya waktu dia sangat orang yang minim banget komunikasi, kecuali kalau berjumpa atau bertemu mungkin kamu akan merasa memang terlayani, merasa bahagia karena memang orang ini tuh nggak bisa jauhan dan orang ini sangat benar-benar menyukai kedekatan atau intinya gini, kalau jauhan itu nggak bisa dia mempraktekkan atau dia membicarakan isi hatinya gitu ya. Terus harus menjadi orang yang sempurna sebagai pasangan, dia nggak bisa memperlihatkannya. Tapi kalau kamu udah deket sama dia ini orang yang betul-betul bisa membahagiakan kamu ya. Mungkin kamu kalau lagi capek dia bisa pijetin kamu, atau mungkin dia bisa memasakkan makanan kesukaan kamu, atau seenggaknya dia punya keahlian memasak ataupun nyuapin kamu ya, ataupun membantu pekerjaan kamu. Dia memang orangnya seperti itu. Tapi kalau untuk misalkan kalian LDR-an ya, karena mungkin pekerjaan, kamu bekerjanya jauh, dia bekerjanya jauh, beda kota, itu yang memisahkan kalian. Tapi kalau ketemu dia memang super super perhatian dan romantis ya. Tapi kalau jauh dia memang nggak bisa mengekspresikan, dia nggak ngerti. Masalahnya dia memang nggak pernah cukup punya energi untuk merayu kamu dari apa ya, kayak melalui ponsel. Dia bukan tipe orang yang kayak gitu ya, bukan, maaf ya, bukan aku mengatakan bahwa orang yang sering teleponan itu jelek, bukan, tetapi orang ini memang tidak punya keahlian atau memang tidak menyukai sering berkomunikasi gitu. Jadi kalau kalau kamu sudah jadi pasangannya, dia lebih banyak mempraktekannya langsung atau menggunakan ya fisiknya gitu ya, dalam dalam menuangkan atau menceritakan, atau dia bisa memberitahulah gitu ya bahwa dia ini sayang sama kamu dengan cara ya perhatiannya dia itu banyak memberikan bantuan, support ya, pekerjaan-pekerjaan kamu mungkin jadi ringan, dia banyak kerjain gitu. Dia kelihatan bagaimana caranya cinta itu, dia bisa memberikan makanan kesukaan kamu, memasakkan gitu ya, membuatkan sesuatu mungkin yang bikin kamu senang gitu ya. Hal-hal kecil yang membuat bahagia gitu ya. Dia ngerti gitu cara membahagiakan kamu, tapi bukan dengan cara mungkin kalau kalian lagi LDR-an terus dia ngerayu kamu, terus bercandain kamu mungkin dengan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang kebanyakan. Dia enggak, kalau nggak perlu-perlu amat dia nggak akan hubungin kamu gitu, bener nggak? Karena di sini ada Queen of Swords ya dengan Three of Wands. Lebih seneng nunggu kamu dateng deh gitu daripada harus ngomong panjang lebar. Dan dia tuh kayak ya energinya udah habis dengan kesibukan dia bekerja, begitu guys ya. Dan saat ini perasaan dia memang lagi kangen banget, dan dia memang betul-betul memang sayang sama kamu ya, dan dia selalu butuh kamu. Ini entah bisa berhubungan dengan si button of the deck-nya ini ya, tapi yang aku lihat memang kayak timbal balik ya, kamu banyak memberikan sesuatu buat meringankan kesusahannya dia. Misalkan memang dia butuh teman curhat, sharing ya atas permasalahan yang sedang dia alami, ada kamu tempat dia berkeluh kesah, kamu banyak membantu, banyak meringankan, terus memberikan kasih sayang gitu ya. Dan ini ya, kamu tuh tipe idealnya dia gitu. Dan hal ini membuat dia bahagia gitu ya. Makanya dia tuh setia di sini. Sangat menjaga tanggung jawab gitu. Kalau dia sudah mengatakan dia ya kamu doang, ya tetap nggak akan bisa kamu ngorek-ngorek
walaupun mungkin ya ada kemungkinan berselisih paham di sini, karena agak lama mungkin dalam komunikasi. Orang ini kan nggak hobi ya main-main chat, teleponan, tapi ini lebih tekun bekerjanya. Jadi kamu tuh pasti bakal kayak diabaikan dan banyak keributan, kecemburuan, kesalahpahaman yang sebenarnya itu dia nggak ngelakuin, tapi karena mungkin kamunya takut juga gitu ya bersaing dengan orang atau kehilangan orang lain. Meskipun sudah menikah, mungkin kamu punya firasat yang nggak enak ataupun tidak sama dia, tapi yang jelas selalu saja pikiran kamu tuh mungkin tertuju kepada hal-hal yang negatif. Yang sebetulnya di sini dia lagi berjibaku ya dengan keinginan atau harapannya menjadi orang yang makmur, sukses, tapi dia nggak kesampaian. Makanya pada saat kamu mungkin ada selisih paham, dia juga kadang marah, ya akhirnya kamu sama dia sering sekali berselisih karena mungkin memang pandangan tidak sepemikiran gitu ya. Dan saat ini perasaan dia sayang dan butuh kamu. Hingga detik ini ya, di sejak pertemuan kalian hingga detik ini, hubungan ini, dia tuh orang yang sangat sebenarnya konsisten sih. Dia tuh memang nggak mau pilih-pilih yang lain dan memang selalu menjaga kamu satu-satunya orang yang mungkin bisa dia andalkan gitu. Dia bukan tipe orang yang materialistis sebetulnya, tapi di sini kamu cukup membantu banyak hal yang menjadi mungkin memang dalam hubungan ya kerjasama itu penting. Nah, mungkin kamu tidak diminta untuk kerjasama, tapi kamu punya sedikit hati nurani atau memang kamu punya ketulusan yang besar sehingga kamu di sini kayak sering banget bantu dia, dan di sini dia tidak mau sampai kamu berpendapat apa ya, kalau dia ini sedang mengambil keuntungan. Tidak sama sekali. Ya kamu memberi, ya dia menerima dengan lapang karena ya memang dia senang gitu ya, itu tanda cinta dari kamu. Justru kalau kamu saat ini tidak memperlakukan dia seperti itu, dia yang berpikir aneh, ada apa dengan kamu, ada perubahan apa sama kamu gitu ya. Yang jelas seseorang ini memang betul-betul memiliki perasaan yang tulus sama kamu, mencintai kamu ya. Dan di sini mungkin yang jadi hambatan, rintangan di dalam hubungan ini, dan perasaan dia juga di sini gelisah, ada eh, sedikit ketidaktenangan di dalam hubungan ini karena mungkin dia pernah menikah ya. Dan ini yang menjadi hubungan kamu sama dia tuh kayak sedikit terganggu komunikasinya, banyak kecemburuan, banyak kecurigaan, tapi perasaan dia sayang. Bahkan di sini dia tuh kepingin loh sama kamu itu memiliki anak gitu ya, supaya kamu itu sayang, percaya sama dia. Tapi mungkin kalau sekarang teman-teman belum diberikan anak ya, ini kayaknya harus banyak introspeksi. Apakah kekurangan dari dia itu menyebabkan kamu tidak berhasrat dengan dia atau seperti apa? Tapi yang tertangkap di gambaran hati dia, dia nih kayak punya rencana gitu ya supaya kamu tuh nggak suka ngomel gitu ya, nggak salah paham di kartu pertama ini ya, dan kamu nggak cari-cari kesalahan dia terus. Kayaknya kamu tuh memang mesti diberikan atau mesti kalian tuh mesti apa ya, kayak punya rencana dia punya anak berapa gitu, supaya kamu tuh percaya dia itu walaupun jauh kerjanya atau jauhan LDRan, tapi dia tuh sangat mencintai kamu gitu ya. Dia tuh tidak mau kebahagiaan dalam hubungan ini dengan kamu tuh rusak hanya karena hal-hal yang berada di luar kalian. Dia nggak mau seperti itu. Dia sayang kamu dan ini yang diinginkan dari kamu ya. Bisa memiliki anak dari kamu ya, ataupun dia memang sudah berencana tapi memang belum dikasih rezeki ke sana. Ini yang udah menikah ya, tapi yang belum menikah aku juga melihatnya mungkin dalam waktu dekat ini ada kabar baik yang bakal kamu terima, bahwa seseorang ini mungkin ya walaupun nggak suka terus terang karena memang sifatnya orang ini kayak eh, gengsi ya, tapi akan diutarakan bahwa memang dia butuh kamu, dia memang ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih ya, dan itu bersama dengan kamu. Artinya dia memang tidak
memiliki impian lain gitu ya di luar dari hubungan kalian. Walaupun dia ada masalah, memang ada masalah kerjaan dan keuangan. Tapi kalaupun kamu banyak cemburu itu wajar, karena memang di sini ya ada banyak kesalahpahaman dan juga dia yang kaku, yang nggak bisa apa ya, memperlihatkan cintanya ke kamu, dan kamu mungkin banyak salah paham di sini. Dan karena dia juga mungkin udah pernah menikah ya, ini yang menjadi pembatas kamu bisa memberikan benar-benar ketulusan ke dia. Jadi kamu selalu mengatakan mungkin di dalam hati ya, nanti dia selalu diberikan terbaik gitu, tapi dia belum pernah memberikan. Nah, jangan pernah mengatakan hal seperti itu. Makanya di sini yang banyak masalah nih di beberapa kartu yang aku lihat ini. Jadi ada kesalahpahaman dari pemikiran kamu gitu. Dia sebetulnya mengikuti pikiran Anda ya. Orang ini baik-baik aja gitu di dalam hubungan dengan kamu, justru memang dia pengen bahagia, pengen punya anak gitu ya sama kamu, tapi memang ada kesalahpahaman yang terjadi di sini ya. Pemikiran kamu terlalu keras terhadap seseorang, siapa saja yang dekat dengan dia, dan urusan-urusan apa yang ada di dia itu kamu jadi kayak ikut campur, terus jadi kayak apa ya, kayak kepikiran terus ya, takut dia mungkin dia pergi berpaling dari kamu. Hingga detik ini guys ya, dia nggak bisa lepas dari kamu gitu ya, pingin menikah sama kamu. Mungkin di sini ada perbedaan pemikiran aja sih gitu. Ini terjadi karena memang dia punya ex, sudah pernah nikah gitu ya. Jadi adanya ketidakpercayaan kamu terhadap dia. Sebenarnya orang ini galak banget loh, bisa aja dia marahin kamu, tapi karena dia sayang sama kamu, dia di sini memberikan kesempatan kamu untuk bicara yang tidak-tidak dalam pikiran ya. Tapi aku rasa kamu akan mengerti gitu ya bagaimana perasaan dia kalau kamu sering melakukan pendekatan. Artinya kalau kamu LDR, cobalah untuk memberikan diri kamu waktu untuk sering-sering ketemu sama dia ya. Nah, dia juga seperti itu, akan selalu mendatangi kamu. Ini beberapa bulan kesini memang lagi kurang bagus finansialnya, jadi menghambat pertemuan kalian. Tapi sebetulnya dia memang sayang banget sama kamu, dan memang dia juga berharap bisa punya sesuatu yang lebih dengan kamu ya. Dan di sini adalah energi kamu saat ini kepada dia. Kamu selalu mengingat hal-hal yang ada di masa lalunya dia yang membuat hubungan ini akhirnya ricuh. Komunikasinya sering banget bermasalah ya. Kamu kepada dia sebenarnya kangen. Di sini dia nunggu kamu terus ya. Di sini kamu lagi malas banget buat ketemu, tapi memang di dalam perasaan kamu ingin sekali berjumpa dengan dia, tapi mungkin terkendala kenangan atau terkendala usaha kamu yang merasa kamu terlalu banyak berusaha di sini menjaga hubungan ini, sedangkan dia tidak melakukan effort apa-apa. Dan ini yang mempengaruhi pikiran kamu sehingga tubuh kamu pun jadi malas ya. Padahal semua itu hanya pikiran-pikiran yang negatif yang membuat hubungan ini jadi tambah renggang. Dia nunggu kamu terus loh, ini pengen ketemu juga dia. Kalian kayaknya udah lama nih nggak ketemuan, dia kangen sama kamu nih ya. Tapi di sini kamu kayak ya, kamu juga kangen, pingin banget ketemu sama dia dan pingin menyudahi semua marah-marahnya kamu, ngambek-ngambeknya kamu udah pingin udahlah, nggak mau kayak gitu-gitu ya, pingin ngikutin dia bicara apa, kamu pingin percaya sama dia ya. Akhirnya begitu, kamu menurut apa yang dia omongin, apa yang dia ucapin gitu ke kamu mulai kayak iya ya, kenapa ya seperti ini. Akhirnya apa, kamu tambah lama tambah kangen gitu ya, tapi kamunya gengsi juga gitu buat bilang kamu kangen, kamu sayang ke dia, karena yang ngerasa kamu itu merasa selalu dibohongin gitu sama dia. Jadi kamu kayak anti banget buat mengatakan bahwa dia memang sosok yang karismatis, sosok yang ideal buat kamu, tapi kamu gak mau mengakui itu ya. Dan pikiran kamu juga sama seperti dia, kamu juga sering terkenang ya, masa-masa indah, masa-masa romantis yang sudah terlewati, dan sampai mau tidur ya
Ini kamu mungkin sampai subuh baru tidur karena kamu terus ya mikirin dan berhayal tentang kemesraan romantis bersama dengan dia, dan ada penyesalan juga, mungkin kamu ngomong dengan kata-kata yang kurang baik yang membuat dia tersinggung. Ya, secara energi kamu juga kangen, pengen ketemuan, pengen romantisan sama dia. Ya memang dia orang yang banyak memberikan kenyamanan gitu. Kamu sangat nyaman bersama dengan dia. Dan hal inilah yang membuat kamu selalu dalam keadaan marah, cepet banget pulihnya, ya cepet baiknya, akhirnya kamu kembali membaik hubungannya. Tapi terus aja seperti itu, ngambek-ngambekan ya, tapi nanti membaik lagi. Dan ada kesulitan saat ini di kamu juga ya guys ya, mungkin keuangannya lagi kurang stabil sehingga kamu juga nggak tahu nih gimana bisa menjumpai dia. Kalau kamu laki-laki, kalau perempuan ya dia yang menjumpai kamu ya. Kamu kebingungan gitu mau memberikan apa gitu, asal ketemu aja kan nggak mungkin ya kalau nggak bawa hasil dari usahamu. Untuk tanda sayang dan cintanya kamu ke dia kan itu harus bawa sesuatu, dan kamu tipe orang yang nggak suka membawa sesuatu gitu ya. Ada buah tangan lah gitu untuk orang yang kamu sayang. Dan seseorang ini perasaannya memang lagi kangen, dan kamu juga iya lagi kangen sama dia. Dia nunggu kamu juga sama mau melakukan pergerakan, tapi kamu masih nunggu dia. Mungkin sekali lagi gitu ya ngontek kamu, mungkin kamu akan membalasnya dengan hal-hal yang baik, kata-kata yang romantis ya, karena mungkin kamu juga ada salah paham dan belakangan ini kayak sedih ya karena telah memperlakukan dia sekejam itu, nyuekin gitu ya. Kamu lagi kangen sama dia ya, karena aku lihat juga kamu nyaman sama dia. Cuman mungkin karena masa lalu dia ini yang membuat kamu selalu kepikiran kesini. Tapi di temperance ini kamu sudah mulai kayak stabil lagi ya. Yang tadinya cemburu, curiga, marah, benci banget sama dia, akhirnya jernih lagi, bersih lagi, dan kamu kembali bisa menata hati dan perasaan kamu ke positif lagi ke dianya. Mudah-mudahan kata-kata dari aku bisa dipahamin. Oke, kita lihat rising dari zodiak Virgo ya. Ada Leo, ada Aries, lalu ada Libra, Pisces, Taurus, Gemini, Aquarius, ada Aries, Sagittarius, Gemini, lalu ada Taurus, dan satu lagi ada Sagittarius. Dan teman-teman kita lihat adakah inisial dari nama si doi atau namamu di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. See you next video. Bye. Sehat-sehat selalu teman-teman. Jaga pikirannya ya, jangan negatif thinking mulu, nanti hubungan yang bisa diperbaiki jadi malah tambah ruwet. Ini nggak kenapa-napa kok ya, hanya sedikit usaha, yaitu mengakui bahwa kamu sayang, dan yuk berjuang lagi untuk mendapetin seseorang ini yang saat ini sedang berjauhan dengan kamu ya, karena kalian sama-sama masih saling sayang, sama-sama saling merindukan. See you semuanya, bye.